Polisi membongkar praktik dukun cabul di Ngawi, Jawa Timur dengan korban mencapai lebih dari 30 orang. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang oknum guru ngaji tega mencabuli 3 orang muridnya dengan cara iming-iming memberikan uang. JI 46 tahun, warga desa Beran, Ngawi, Jawa Timur, Selasa siang digelandang polisi. Bapak satu anak ini ditangkap karena diduga membuka praktek dukun cabul dengan korban mencapai puluhan orang, termasuk salah satunya gadis di bawah umur. Guna melancarkan aksinya, pelaku menggunakan alat perdukunan seperti keris dan 2 tongkat naga yang kini disita polisi sebagai barang bukti. Hasil pemeriksaan polisi, tersangka diduga telah mencabuli gadis di bawah umur berinisial ST 17 tahun, warga Ngawi yang saat ini korban hamil 8 bulan. Adapun modus pelaku mengajak korban untuk ritual di kamar mandi. Selanjutnya, korban diajak berbuat asusila dan dijanjikan biaya sekolah hingga perguruan tinggi. Perbuatan itu dilakukan sejak tahun 2020 hingga 2022. Polisi terus mengembangkan kasus tersebut karena diduga masih banyak korban lainnya. Hasil pemeriksaan, jumlahnya mencapai 30 orang lebih dan modusnya sama, diajak ritual di kamar mandi. Korban maupun keluarga korban untuk bisa jauh dari roh-roh yang jahat atau seperti bayat. Setelah diyakinkan, diajak untuk persetubuhan sehingga hamil. Korban diduga masih di bawah umur ya, sekitar umur 17 tahun saat itu. Kini JI terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara dari Kalimantan Tengah, seorang oknum guru ngaji di Kelurahan Menteng, Kota Palangkaraya, tega mencabuli 3 muridnya yang masih berstatus pelajar sekolah dasar. Adapun modusnya dengan cara iming-iming memberikan uang. Dari hasil penyidikan, pelaku melakukan perbuatan asusila terhadap 3 orang korban sejak April hingga Juli sebanyak 7 kali. Ironisnya, perbuatan pelaku dilakukan di toilet musola. Menurut Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Budi Santoso, dalam jumpa pers kepada media Selasa siang, kasus tindak pidana pencabulan ini justru terbongkar oleh istri pelaku. Pelaku akhirnya ditangkap petugas tanggal 20 Juli lalu di rumahnya. Tim Liputan, CNN Indonesia. Jenazah perempuan berinisial KN, korban mutilasi di Ungaran, tiba di rumah duka di Tegal, Jawa Tengah Selasa sore dan langsung dimakamkan. Sebelumnya polisi menangkap pria berinisial IS yang diduga sebagai pelaku. IS pernah mencabuli korban 7 tahun yang lalu dan kembali menemui korban setelah bebas dari penjara. Ratusan warga desa Cibunar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal ikut menyambut kedatangan jenazah perempuan berinisial KN pada Selasa sore. Atas permintaan keluarga, jenazah langsung disolatkan di masjid desa dan dikuburkan di pemakaman umum Duku Kalibanteng, Desa Cibunar. Jenazah KN ditemukan termutilasi di Desa Kalongan, Ungaran Timur pada Minggu 24 Juli. Sehari kemudian polisi menangkap orang yang diduga sebagai pembunuhnya, yakni pria berinisial IS 32 tahun pada Senin sore. Kepada polisi, IS mengaku memutilasi jasad KN di kamar kosnya di Jalan Soekarno-Hatta, Bawen pada 17 Juli. IS adalah orang yang mencabuli korban 7 tahun lalu dan dihukum penjara 10 tahun. Di penjara, IS mendapat keringanan hukuman dan tidak perlu menyelesaikan masa hukumannya. Tetapi sekeluarnya dari penjara, IS kembali mencari korban dan menemuinya. IS dan KN sempat cekcok hingga terjadi pembunuhan. Motifnya kenapa ini terjadi adalah karena tersangka merasa tersinggung, sakit hati dengan korban. IS dijerat pasal 338 atau pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Ardi Widodo, Ungaran, Jawa Tengah.